Namaku Allison, usia 35 tahun. Aku ibu rumah tangga yang tinggal bersama suamiku, David, dan putri kecil kami, Misty, yang baru berusia 5 tahun. Misty adalah anak yang lembut dan ceria. Ia suka buku bergambar dan selalu membuat rumah kami penuh tawa. Sementara David, dia dulunya pria yang membuatku jatuh cinta, supel, penuh cerita, dan tampak seperti suami ideal. Aku benar-benar percaya kami akan bahagia selamanya. Tapi setelah Misty lahir, David berubah menjadi orang lain. Setelah kelahiran, awal dari perubahan sebelum menikah, aku bekerja di kantor. Namun saat hamil atas permintaan David, aku berhenti bekerja. Fokus saja pada anak, katanya. Awalnya aku tak keberatan, aku pikir kami satu tim. Tapi setelah melahirkan, sikapnya berubah. Ia mulai mencelaku karena berat badanku naik. Kamu nggak menarik lagi, katanya dingin. Coba deh turunin berat badan, masa jadi ibu langsung malas begini? Aku sudah kewalahan dengan bayi yang baru lahir, kurang tidur dan kelelahan, tapi ia malah menuntut rumah harus selalu rapi. Saat aku minta bantuan, jawabannya selalu sama. Jangan malas. Urus rumah dan anak aja nggak becus. Setiap kali aku mencoba bicara, dia malah mengadu ke tetangga dan keluarga, bilang aku istri pemalas. Aku merasa dipermalukan, terjebak dalam pernikahan yang dingin. Masalah keuangan setelah Misty lahir, aku tak punya penghasilan. Semua keuangan dipegang David. Tapi ia memberi kami uang belanja yang tak masuk akal, $300 sebulan untuk makan, susu, dan kebutuhan anak. Uang itu bahkan tidak cukup untuk susu formula dan popok, apalagi kebutuhan lain. Aku memasak seadanya, mencoba menghemat, tapi ia malah marah. Jangan kasih aku makanan murahan begini. Malu kalau tetangga nyium baunya. Saat aku bilang ingin bekerja supaya bisa membantu, ia mengejekku. Kamu urus anak aja nggak becus, mau kerja. Jangan cari alasan buat males. Aku mulai sadar, dia tak mau aku mandiri. Semakin aku bergantung padanya, semakin ia merasa berkuasa. Hari aku sakit 5 tahun berlalu. Misty tumbuh menjadi gadis kecil yang manis, tapi David makin dingin. Ia bahkan jarang menatap putrinya sendiri. Hingga suatu hari aku jatuh sakit parah, demam tinggi, kepala pusing, tubuh lemah. Aku nyaris tak bisa bangun dari tempat tidur. Kukatakan padanya lirih, tolong jangan pergi ke pesta pernikahan temanmu dulu. Aku butuh bantuan dan Misty belum makan sejak kemarin. Dia hanya menatapku dingin dan berkata, cuman pilek. Tidur aja nanti juga sembuh. Aku tuh nggak mau ketularan. Dan malam itu, David pergi ke luar negeri untuk menghadiri pesta pernikahan teman, meninggalkan aku yang sakit parah dan anak kecil sendirian di rumah. Di tengah demam dan kesakitan, aku membuat keputusan. Aku harus lepas dari pria ini. Kepulangan yang mengejutkan 5 hari kemudian, David pulang dengan wajah senang. Tapi ia terkejut melihat orang tuanya duduk muram di ruang tamu. Ada apa ini? Mana Allison? Tanyanya. Putri kecil kami menjawab polos. Mama di surga sekarang. David tertawa, mengira Misty bercanda. Tapi wajah kedua orang tuanya serius. Ayahnya berkata, kau sudah membuat kesalahan besar. Sudah terlambat untuk menyesal. David kebingungan sampai ia menyadari sesuatu. Tapi sebelum ia sempat bereaksi lebih jauh, kami muncul dari kamar anak, tempat aku, orang tuaku, dan saudara perempuanku bersembunyi. Sebenarnya, aku tak mati. Surga adalah nama kamar Misty, karena spray dan bantalnya berwarna biru langit. Aku sudah mengatur semuanya. Selama ia pergi, aku bekerja sama dengan kedua orang tua kami untuk membongkar semua kebohongannya. Kami memasang kamera tersembunyi dan menyiapkan saksi. Saat Misty bilang mama di surga, itu bagian dari rencana kami untuk melihat apakah David akan merasa bersalah. Kebenaran terungkap bukannya sedih, David malah menelepon kekasih gelapnya. Brianna, sepertinya istriku meninggal. Akhirnya hambatanku hilang. Segera aku dapat uang asuransi, lalu kita bisa bersama. Kami mendengarnya semua. Orang tuanya sampai tak percaya. Saat kami masuk ke ruang tamu, wajahnya pucat. Allison? Tapi aku kira, Heaven itu kamar Misty, potongku. Kalau saja kau pernah ngobrol dengan anakmu, kau pasti tahu. Aku lalu menatapnya tajam. Kau meninggalkan istrimu yang sakit untuk berselingkuh. Semua terekam kamera. Kau pikir aku nggak tahu? Ayah mertuaku meledak marah. Mulai hari ini kau bukan anak kami lagi. Tak lama, ponsel David berdering. Aku melihat nama Brianna di layar dan menjawabnya dengan pengeras suara. Kita nggak pernah serius ya? Aku udah punya tunangan. Jangan hubungi aku lagi. Suara Brianna terdengar dingin. Wajah David langsung memucat. Dalam sekejap, kekasih gelapnya pun meninggalkannya. Karma untuk David dan Brianna David akhirnya jatuh berlutut, menangis dan memohon agar aku memaafkannya. Tapi aku sudah tak punya air mata lagi.
Kau bukan suami. Kau cuma beban. Aku akan ceraikan kau dan tuntut nafkah anak. Dengan bantuan pengacara, aku menggugat cerai. Kami menemukan bukti bahwa uang pendidikan Misty dan tabungan keluarga telah dihabiskan untuk membiayai liburan mewah David bersama Brianna. Ia bukan pergi ke pernikahan teman, tapi bulan madu terlarang. David akhirnya kehilangan pekerjaannya. Skandal perselingkuhan dan foto-fotonya dengan Brianna tersebar di kantor. Ia diturunkan jabatan dan gajinya dipotong besar-besaran. Sementara itu, Brianna ditinggalkan tunangannya dan dipecat dari klub tempatnya bekerja. Sekarang dia hidup pas-pasan, bekerja paruh waktu untuk membayar utang. Awal baru aku dan Misty kini tinggal bersama orang tuaku. Rumah kecil tapi penuh cinta. Misty kembali ceria. Ia tertawa lagi, membaca buku bergambar bersama kakek neneknya. David sempat datang beberapa kali, memohon untuk kembali, tapi ayahku menolaknya tegas. Misty pun tak tertarik bertemu ayahnya. Jika suatu hari ia ingin bertemu, aku akan pertimbangkan, tapi untuk sekarang, kami cukup bahagia tanpa dia. Sekarang aku tahu, lebih baik hidup sederhana tapi damai, daripada bertahan dalam rumah tangga tanpa cinta. David dan Brianna kehilangan segalanya karena keserakahan dan kebohongan mereka. Sementara aku, perlahan tapi pasti, menemukan kembali arti kebahagiaan bersama orang-orang yang benar-benar peduli.